Anda menyaksikan Breaking News Metro TV pemirsa, saya Marvin Sulistyo melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, di mana saat ini sidang dijadwalkan akan melaksanakan sidang tuntutan terhadap 4 terdakwa dalam kasus Teddy Minahasa, di antaranya pada pukul 9 seharusnya akan dilangsungkan untuk pembacaan tuntutan terhadap Dodi Prabanegara, kemudian untuk pada jam 10 dijadwalkan akan dibacakan tuntutan terhadap Syamsul Ma'arif, kemudian pada pukul 13.10 dijadwalkan akan dibacakan tuntutan terhadap Linda Pujiastuti maupun juga Kasranto. Namun kali ini pemirsa kita akan saksikan informasi terlebih dahulu di mana terdakwa Dodi Prabanegara dan Linda Pujiastuti akan menjalani sidang pada hari ini. Semangat Pak Adri. Alhamdulillah. Bu, banyak banget Bu di sosial media dukungan untuk Ibu. Atau kuasa hukum Linda Pujiastuti menyatakan bahwa Linda siap hadir mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Bahkan Linda mengaku kesalahannya dan siap menerima serta siap mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Saya mengakui kesalahan. Linda juga berharap kejujurannya dalam sidang kasus narkoba tersebut dapat bernilai di hati masyarakat. Linda pun menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim persidangan. Sebelumnya Linda didakwa dengan pasal 114 ayat 2 subsidi dari pasal 112 ayat 2 junto pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 mengenai narkotika karena terlibat penjualan narkoba. Kasus tersebut pemirsa terungkap setelah Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba yang juga melibatkan Teddy Minahasa. Silakan rekan-rekan untuk mengambil gambar. Namun hingga saat ini kami masih belum melihat kedatangan baik itu juga dari mobil tahanan maupun juga dari kuasa hukum dari Dodi Prabanegara yang seharusnya dijadwalkan akan menjalani sidang pembacaan tuntutan pada hari ini oleh jaksa penuntut umum. Namun untuk membahas lebih lanjut, saat ini kami akan langsung bergabung bersama narasumber kami yang bergabung langsung di On Location kami Pengadilan Negeri Jakarta Barat bersama dengan pengamat hukum pidana Kang Asep Iwan Irawan. Kang Asep, boleh bergabung bersama saya? Apa kabar Kang Asep? Baik, selamat pagi Marvin. Selamat pagi Kang Asep, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami kali ini. Sidang kali ini 4 terdakwa dalam kasus Teddy Minahasa akan dibacakan untuk Dodi Prabanegara. Kalau menurut Kang Asep, perjalanan kasus sampai dengan saat ini, kiranya tuntutan seperti apa yang akan dilayangkan oleh jaksa penuntut umum? Saya berharap tuntutannya maksimal, karena kan jelas perbuatannya terungkap tidak hanya satu kejadian barang bukti di Bukit Tinggi, termasuk sudah terungkap ada kejadian-kejadian seperti gagalnya di Cina Selatan, atau juga kejadian pemesanan yang dia minta honor 100 miliar itu. Artinya apa? Jaksa penuntut umum harus berani menuntut maksimal. Kalau bisa sih 114 ayat 2 gitu kan. Kalau 114 ayat 2 kan ancamannya berat sekali kan. Tapi kalau nanti tuntutannya ringan ya percuma saja. Kan sekarang boleh terungkap bahwa peran yang dilakukan tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi ada perbuatan-perbuatan lain yang justru gagal. Nah, kegagalan itulah yang merupakan pertanyaan. Apalagi tadi saya katakan kan, ketika dia mengirim 1 ton dapat honor, 1 ton dapat 100 miliar, itu harus dibuka. Artinya titik mula untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Jadi tidak hanya berhenti tuntutan di perkara ini. Ada perkara lain yang harus dibuka, ya, perbuatan tentang jual beli narkotika, satu itu. Kedua, tadi yang lebih penting, saya harap jaksa menggunakan 114 ayat 2. Oke. Kalau maksimal 114 itu berapa, Kang? Mati. Hukuman mati, ya. Itu kan jelas dia memperdagangkan, ya, memperjualbelikan. Kalau yang 112 kan dia hanya menyimpan, menguasai. Faktanya kan disisihkan yang 5 kilo bukan disisihkan, tapi untuk diperjualbelikan dan diakui oleh sepupunya Linda. Bahkan Linda mengatakan perbuatannya yang lebih jauh lagi kan. Oke. Selama persidangan Dodi selalu tanda kutip bernyanyi dengan sangat lantang sekali. Ia selalu mengatakan bahwa ia mengungkap kebenaran, ia selalu memberikan tanggapan dengan berani, bahkan berkali-kali mengatakan, yang mulia saya sekarang berani untuk mengungkapkan mengenai kasus ini. Apakah itu akan dinilai oleh jaksa? Ya, saya kira kita apresiasi lah ya, terlepas itu perbuatan dilarang kepada Dodi maupun Linda. Ya mungkin untuk Dodi, Linda, karena ada keterusterangan dalam persidangan mengakui walaupun dia tidak diakui sebagai JC, ya, saya pikir dia akan dikurangi lah dikit hukumannya. Tapi kalau untuk ya saya kira harus maksimal, nggak bisa enggak, karena dia seorang penegak hukum, seorang perwira tinggi, penegak hukum, punya jabatan, justru memperlakukan anak buahnya persis seperti kasus jenderal sebelumnya kan, harus dapat hukuman yang sangat berat.